Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dikri Fadila Muhammad. Dan hari ini ada Kak Minan. Kak Minan apa Mas Minan nih? Mas Minan aja. Mas Minan ini salah satu mahasiswa di prodi prodi PTI lah, Ya. Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, mungkin sebelum kita mengenal jauh tentang PTI, mungkin Mas Minan bisa berkenalan dulu sama teman-teman 2020. Perkenalkan, nama saya Dimas Alvaro Minan dari PTI 18. Ya, mungkin itu aja sih. Nah, Mas Minan kan salah satu fungsionaris HIMPI di periode 2020. Mungkin Ya. jabatannya sebagai apa? Ya, di fungsionaris ini saya dikasih apa ya? Kalau kepercayaan kayak gimana gitu ya, amanah lah istilahnya untuk di staff di Penristek gitu. Oke, Kaprodinya mungkin bisa dikenalkan dulu Mas sebelum kita teman-teman tahu PT itu apa dan sejarahnya kayak gimana. Oke, pertama-tama ini kan materinya pengenalan prodi ya. Jadi di sini kita juga harus tahu siapa yang istilahnya pegang prodi ini ya. Di sini itu disebutnya kaprodi atau kepala prodi. Nah, di sini kaprodinya itu Pak Bambang, Dr. Andes Bambang Sujatmiko MT. Nah, beliau itu juga lulusan UNESA juga, tapi gimana ya, istilahnya beliau itu lintas jurusan gitu loh dulu. Jadi sebelumnya itu S1-nya elektro, terus habis itu S2-nya baru ambil komputer, itu sih. Tapi pas di elektronya itu beliau pernah cerita bahwa udah ada passion di komputer-komputer gitu sih, menurut cerita beliau. Oke, berarti PT ini kan tentang pendidikan. Nah, kalau tentang pendidikan, bedanya kan pasti ada dong di antara 4 prodi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Iya, pasti. Jadi, apa Mas perbedaan PTI dengan prodi-prodi lainnya? Tentunya dari segi namanya ya. Segi namanya aja udah pendidikan teknologi informasi. Tentunya di sini kita ada matkul-matkul yang kita mempelajari tentang gimana sih cara mendidik, gimana sih cara menjadi pengajar yang baik, gimana sih memasukkan sebuah ilmu kepada siswa-siswa. Karena gimana ya, prospek kita kan juga keguruan gitu loh. Jadi di PT ini kita itu juga belajar tentang ilmu pedagogi juga gitu. Jadi lebih ke profesinya. Ya bisa dibilang seperti itu sih. Nah, sebelumnya kan sebelum teman-teman tahu tentang PTI kan udah dikenalin sama prodi TI S1 Ya. Teknik Informatika. Nah, di sana yang berbicara dan yang mengenalkan ke teman-teman itu dari Mas Yanu, dan Mas Yanu bilang lebih ke based on web dan mobile-nya. Nah, sedangkan di PT ini mungkin bisa jelaskan lebih ke mananya nih? Untuk PTI sih kurang lebih sama sih. Tapi gini, di PTI kan tadi udah tak jelasin lagi. Di sini kita mencetak kalau misal sesuai jalurnya itu ya kita ya dicetak sebagai pendidik gitu loh, sebagai guru, sebagai pengajar. Jadi ya harusnya sih juga bisa mobile, bisa web gitu. Jadi ya lebih fleksibel gitu loh. Jadi untuk prospeknya juga ini ke prospeknya lagi ya fleksibel juga loh. Kalau misal TI kemarin mungkin bisa ke web developer, terus programmer kayak gitu kan, terus software engineer dan sebagainya lah. Mungkin kalau di PT ini kita juga ada tambahan lagi, yaitu ya jadi pengajar itu, jadi guru. Misal di SMK atau di sekolah-sekolah. Atau juga kemarin Pak Nadim ya kalau nggak salah juga mengumumkan bahwa mulai tahun ini atau periode ini kan mulai itu PTI diadakan lagi. Pelajaran TIK kan diadakan lagi kalau nggak salah kemarin di Bali. Iya, di sekolah-sekolah. Soalnya kemarin sempat hilang. Itu sih. Oke. Jadi PTI ini selain mengajarkan tentang coding, tapi juga lebih ke profesi guru dari seorang pengajar ya. Iya. Kalau misalkan pengajar, berarti masuknya ke pengajar di instansi sekolah dong? Ya bisa. Di sekolah? Ya di sekolah sih. Oke, mungkin ada kaitannya sama materi-materi yang disampaikan di timeline prodi TI. Mungkin bisa jelaskan timeline PTI ini kira-kira dari semester 1 sampai semester 8. Ya kalau misal perihal ini balik ke kuliah lagi ya. Tadi kan udah ke prospeknya. Kalau di kuliah ini dari mas-masnya juga. Soalnya kan kita kan juga komunikasi sama mas mbaknya juga dari 17,
16 juga ke atas juga. Jadi kalau misal timeline itu di semester 1 2 3 4 itu kalau bisa fokus ke dasar-dasarnya dulu. Oh, maaf. Ke 1 2 itu dasar-dasarnya dulu. Teori. Tapi kita udah ada prakteknya juga sih. Kan misal di semester 1 itu biasanya dapat dasar-dasar kependidikan. Itu yang ilmu buat keguruan. Tapi kita juga ada pemrograman dasar, itu biasanya juga di semester 1. Nah, jadi di semester 1 2 itu fokus ke dasar-dasarnya dulu, terus ambil matkul-matkul yang wajib. Jadi kan kalau nggak salah ada MKDU juga, itu mata kuliah dasar umum. Jadi itu kayak mata kuliah yang harus diambil gitu loh. Harus diambil. Contohnya? Ya kayak misal ya mata kuliah dasar itu loh. Jadi istilahnya itu yang wajib diambil gitu. Supaya kan buat lulus kan juga wajib memenuhi 144 SKS ya kalau nggak salah. Oh iya, 144. Gitu sih. Nah, kalau tadi kan MKDU mata kuliah umum yang wajib mungkin menjadi syarat di semester berikutnya. Iya. Lah, untuk mata kuliah persyaratan buat penjurusan itu ada lagi. Lah, kalau bisa tadi kan udah bilang kalau misal di semester 1 2 3 4 itu harusnya kayak mata kuliah prasyarat itu harus udah terpenuhi. Lah, kalau misal ngomong prasyarat, lah ini syarat buat apa? Lah, ini tak jelasin lagi. Aduh, kaku tanganku. Santai Mas, santai. Ya, kram soalnya. Oh, kram. Ya, tadi kan prasyarat itu buat apa sih? Lah, di PT ini ada 3 penjurusan juga. Kalau kemarin di Yanu kan juga ada 3 di TI. TI kan ada 3 kalau nggak salah, AI, terus RPL sama Jarkom. Lah di PTI itu bedanya ada di AI-nya. Jadi di PTI itu ada Jarkom, RPL sama multimedia. Gitu sih. Jadi untuk mata kuliah prasyaratnya itu yang pertama tak sebutin ya. Untuk untuk multimedia, biar bisa ambil multimedia itu teman-teman di sini harus ambil matkul multimedia dan matkul grafika komputer atau biasanya kita nyebutnya Grafkom. Itu. Terus di Jarkom, jaringan komunikasi ya kalau nggak salah Jarkom. Jarkom itu harus ngambil matkul prasyaratnya itu harus ngambil Jarkom sama Jarkom lanjut. Itu. Terus Jarkom, jaringan komputer. Ya, tadi aku bilang apa? Komunikasi. Oh ya, mohon maaf. Saya lupa soalnya. Ya, salah. Lanjut. Ya. Tadi Jarkom udah bilang ya tadi. Mata kuliah Jarkom itu prasyaratnya itu ada Jarkom sama Jarkom lanjut. Terus untuk yang apa tadi yang terakhir? RPL. RPL itu ada strukdat atau struktur data sama RPL sendiri. Jadi untuk ngambil penjurusan itu harus memenuhi matkul prasyarat itu. Lah, matkul prasyarat tadi kan ada 6. Itu semuanya harus diambil idealnya sih sampai semester 4 itu harus sudah diambil sih. Biar di penjurusan di semester 5 teman-teman bisa ngambil penjurusan gitu. Jadi lebih fokus lagi di milih mana antara 3 tadi, Jarkom sama RPL gitu sih. Itu penjurusannya aku dengar kan jadi kayak hampir sama kan dengan prodi TI juga. Yang sebelumnya udah dijelasin sama Mas Yanu. Nah, untuk PTI kan tadi udah menyinggung prospek kerjanya menjadi seorang guru, seorang pengajar. Ketika seorang guru tentu kan lebih juga selain hard skill hard skillnya yang diasah, yang harus diketahui, yang harus dipelajari. Tentang soft skillnya sebagai guru ini masuknya di mata kuliah apa Mas di PTI? Di PT ini biasanya ya, nggak biasanya sih. Ya kemarin kalau dari pengalaman saya pribadi, kita dapat matkul-matkul yang menjurus ke kependidikan. Misalnya tadi udah saya sebutin kayak dasar-dasar kependidikan. Terus kalau nggak salah di semester 2 atau ya di semester 2 nanti dapat psikologi pendidikan. Jadi kita juga dapat ilmu psikologi loh, walaupun nggak serinci teman-teman psikologi, tapi kita dapat matkul psikologi pendidikan. Habis itu kita juga dapat filsafat juga. Jadi teman-teman PTI ini juga dapat matkul filsafat ya, gunanya ya mungkin
buat mengasah pola pikir atau kritis dan lain sebagainya sih. Terus perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, mungkin masih ada lagi sih yang belum saya sebutin. Ini benar-benar ada kayak apa ya, istilah-istilah yang kayak di sekolah banget gitu ya. Ya, Mungkin apa itu juga mata kuliah yang disebutkan tadi yang menjurus apa yang bersinggungan dengan profesi seorang pengajar, itu apakah nanti dapat di prodi lain? Apa cuma di PTI aja? Setahu saya di PTI aja. Soalnya di prodi lain kan harusnya mereka ya berfokus ke jenjangnya sendiri gitu loh, ke prospek mereka sendiri gitu sih. Jadi untuk PTI ya kelebihannya kita dapat mata kuliah di mana kita bisa mengajar, bisa mendidik dan lain sebagainya. Nah, tadi di semester berapa ya, Prof? Gimana? Di semester berapa? Teman-teman biar Setiap tahu nih. setiap semester pasti ada mata kuliah kependidikan. Seingat saya sih. Oh gitu, oke. Nah sebelumnya tadi kan udah tentang profesi, kemudian psikologi dan matkul konsentrasi yang dapat dipilih di semester. Kalau bisa teman-teman itu di semester 5 udah penjurusan. Oke, kalau timelinenya kan emang di semester 5 sudah seharusnya teman-teman bisa milih matkul yang ingin penjurusan lebih terperinci sih. Terperinci ya. Oke. Aku mungkin pengen tanya nih ke Mas Minan. Mas Minan rencananya, Mas Minan kan sekarang di semester 5. Semester 5 semester kan? 5 sekarang. Semester 5 Mas Minan pilih mata kuliah apa Mas? Yang di penjurusan? Kalau pengennya sih di MM gitu sih. MM? Ya. Kenapa pilih MM? Ya karena gimana ya? Ya merasa nyamannya di sana dan punya minatnya di sana gitu loh. Soalnya di Jarkom dan RPL rasanya masih kurang sih, belum punya kemampuan di sana. Makanya pengen lebih memfokuskan di multimedia aja gitu. Lah, mungkin ingin sedikit meluruskan juga sih. Perihal multimedia ini mungkin nggak kayak gambar, kayak desain, nggak desain, tapi tetap ada ngodingnya. Jadi multimedia di sini tetap ada ngodingnya gitu loh. Soalnya kita kan tetap aja informatika gitu loh. Oh gitu ya. Aku pikir kalau tentang ngoding mungkin ya kalau misalkan desain dan ngoding mungkin ada relasinya sama UI apa? Iya masih. Seperti itu ya Mas? Masih ada juga matkul yang seperti itu. Nanti misal ada matkul terus di belakangnya itu dikasih tugas akhir atau project lah istilahnya kalau di sini teman-teman sering bilangnya. Itu sih. Multimedia. Nah kira-kira Mas Minan kan dari awal kan latar belakangnya PTI, tujuannya adanya prodi ini kan lebih ke gurunya. Dan itu sekarang guru teknologi mungkin ya. Guru teknologi. Berarti Mas Minan ini berminat dong jadi guru sebelumnya. Wah, awalnya sih nggak kepikiran juga. Gimana ya? Ada hasrat untuk jadi seorang pendidik, tapi masih bertanya-tanya loh, apakah udah layak apa belum gitu loh. Soalnya kan seorang guru ya gimana ya ngomongnya, agak berat juga gitu loh. Soalnya ya gimananya anak murid, anak siswa yang dididik itu kan juga gurunya gitu loh yang tanggung jawab. Apalagi ngajarin anak SD. Wah, iya itu. Tapi mungkin menurut yang matkul yang udah pelajari itu mungkin itu sih lebih ke SMK kita fokusnya. Soalnya kemarin ada juga mata kuliah pendidikan vokasi itu sih. Semester ini ada pendidikan vokasi juga. Oke. Mas Minan kan udah panjang lebar ngenalin apa itu PTI dan di dalamnya apa, kemudian timeline serta apa yang membedakan prodi PTI dengan prodi lainnya yang ada di jurusan teknik informatika. Oh iya. Bentar. Apa? Tadi kan nyinggung timeline ya. Tadi juga sempat kelapaan. Tadi kan baru dibahas. Iya kan, baru dibahas kan juga baru semester 1 sampai 4. 1 semester 5. Lah, di semester 6 7 8 kan kita belum bahas tadi, ya kan. Nah, untuk di semester 6 di 5 ke 6 itu kan biasanya ada libur semester ya kalau nggak salah 5 ke 6. Nah itu biasanya teman-teman itu PI itu praktek industri. Terus habis itu di semester 6 juga itu ada KI-nya. KI itu kunjungan industri. Jadi kita biasanya satu prodi atau satu kelas itu berkunjung ke sebuah industri. Itu buat
gimana sih industri itu kayak gimana gitu. Lingkungan kerja. Ya, lingkungan kerja kayak gimana. Lah, biasanya nanti habis kunjungan industri, habis itu baru ke PI. Jadi habis kita tahu oh lingkungan kerjanya kayak gimana, atmosfernya kayak gimana. Terus habis itu kita masuk ke PI, praktek industri. Istilahnya kalau gampangnya itu magang gitu lah. Magang. Jadi sebelum itu biasanya kita nyiapin proposal dulu. Lah, proposal ini biasanya kalau bisa sih dipersiapkan sejak semester 5. Jadi nanti semester 5 itu udah nyiapin proposal, terus nyari-nyari perusahaan yang mana enaknya. Biasanya kayak perusahaan itu nggak harus perusahaan swasta, bisa BUMN, swasta, terus dinas-dinas itu juga bisa dari Mas Mbaknya kemarin. Itu sih. Terus apa lagi tadi? Udah ya untuk semester 6. Semester 6, udah semester 7 KKN. Ya, semester 7 biasanya ya KKN itu. Jadi menuntaskan sisa-sisa dari mata kuliah yang harus diselesaikan, terus mulai fokus ke KKN. Terus bukannya mulai fokus tapi akan ada KKN dan ada PLP. PLP itu kayak istilahnya kayak praktek ngajar di sekolah gitu loh. Jadi ya kalau misal TI setahu saya kan ada PI sama KKN aja. Kalau nggak salah, kalau yang murni ya. Setahu saya. Kalau di PTI itu ada 3. Jadi PI, KKN sama PPL. PPL ya tadi praktek ngajar di sekolah itu. Oh iya, jadi guru sebenarnya. Itu ya. Berapa bulan Mas PPL? Untuk PPL tergantung dari kebijakannya univ juga sih, atau sekolahnya juga biasanya. Gitu. Nah, tadi semester 7 kan KKN. Ya. Untuk KKN sendiri berapa bulan Mas? Wah, untuk KKN kalau nggak salah 1-2 sih. Tapi kurang tahu juga, soalnya saya belum. Saya juga mulai nyari-nyari info juga, soalnya kan ya mau menghadapi itu loh. Ya mempersiapkan diri juga sih. Oke. Mas Minan udah panjang lebar kan? Iya, siap. Kira-kira bagi teman-teman 2020 yang baru kuliah dan masuk di jurusan Teknik Informatika dan khususnya yang ambil prodi PTI, ya, mungkin bisa kasih motivasi, saran. Wah, berat ini ya. Agak berat ya. Jadi jangan buat teman-teman yang lihat ini mungkin yang teman-teman 2020 ya ini tadi. Jadi mumpung masih awal, mulai di plan. Misal di semester 1, 2, 3, 4 pengennya ngambil apa aja. Semester 5 dipersiapkan pengen ngambil penjurusan apa sih. Terus semester 6 kira-kira mau magang di perusahaan apa, terus mau kunjungan di mana, itu mulai di plan. Terus semester 7 KKN disiapin juga apa mentalnya, terus kesehatannya, terus apa lagi? PLP-nya ya kemampuan ngajar. Terutama public speaking-nya jangan lupa teman-teman. Untuk PLP itu biasanya kan ngajar gitu loh. Jangan sampai kita ngajar terus bingung gitu loh mau ngajar apa. Jangan sampai kayak gitu. Terus ya semester 8 persiapan buat skripsi. Gitu sih. Itu ya. Buat tetap semangat aja sih. Pertanyaan terakhir Mas Siap. dari saya. Tadi PLP itu di perusahaan apa, mungkin kan ini PTI yang PLP di sekolah. Ya, PLP ngajar. Berarti kalau PTI ini ngajar lebih ke sekolahnya. Iya, langsung ke sekolah. Di instansi pendidikan. Iya, instansi pendidikan. Kayak misal SMK gitu kan. Soalnya kan ada jurusan-jurusannya. Ya TI yang sesuai TI aja. Oke. Mungkin itu saja ya dari Mas Minan. Ya, seputar informasi pengenalan prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Dan teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Mas Minan, silakan mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar, dan nanti di video selanjutnya akan ada jawaban atas pertanyaan teman-teman. Ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.